Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo pemirsa, kembali lagi pada Kuliner Febi Ramadan tahun 2025. Baiklah, sebelumnya perkenalkan saya Suci Murnianti selaku moderator pada edisi kali ini. Tentunya saya di sini tidak sendirian, saya di sini menemani salah satu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, yaitu Bapak Abu Bakar. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak hari ini? Alhamdulillah luar biasa, sehat. Alhamdulillah. Baiklah, langsung saja tema yang akan dibahas oleh Bapak Abu Bakar yaitu Tauhid landasan utama ekonomi Islam. Mari kita sama-sama mendengar dan menyimak materi yang akan disampaikan oleh Bapak Abu Bakar. Pada Bapak, kami persilakan. Baik, terima kasih Saudara Suci. Sahabat kuliner yang berbahagia menghadapi Ramadan yang ketiga ini, alhamdulillah kita senantiasa diberikan kebahagiaan tentunya. Lagi spesial di tahun 2025 ini ya. Bagian dari kita khidmah kepada agama dan negara. Sahabat kuliner yang berbahagia, berbicara masalah tauhid sebagai landasan ekonomi syariah itu sangat luas sekali. Tentunya kita sebagai orang muslim sangat mengetahui apa itu artinya tauhid. Jadi tauhid itu bahasa sederhananya adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita kaitkan dengan ekonomi syariah, artinya setiap kegiatan itu selalu dilandaskan atas apa yang diperintahkan dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu dalam hal konsumsi, distribusi, dan produksi. Jadi dalam ekonomi itu yang paling penting adalah ada tiga. Jadi konsumsi, distribusi, dan produksi. Jadi semuanya kegiatan ini berdasarkan pada syariat Islam. Gitu. Oke, Pak. Di sini saya akan bertanya kepada Bapak, bagaimana sih Pak konsep tauhid dalam ekonomi Islam yang diterapkan dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah? Masya Allah. Jadi sahabat keluarga yang berbahagia, tentunya ini menjadi pertanyaan yang sangat menarik ya. Jadi salah satunya adalah kita ini kan mempunyai pekerjaan misalnya ya, misalnya Mbak Suci ini punya pekerjaan. Tentu kita memiliki uang yang banyak lah ya. Karena kalau kita berdasarkan kepada prinsip tauhid bahwa kita bekerja bukan hanya semata-mata untuk mengumpulkan uang saja. Tapi tentunya juga apa yang kita dapatkan itu juga harus dikelola dan kemudian didistribusikan. Nah, bagaimana prinsipnya? Yaitu adalah dengan cara berzakat. Kalau zakat ini biasanya sudah ditentukan dalam syariat, gitu kan, 2,5% misalnya dalam dikeluarkan, atau misalnya 5% itu misalnya kayak pertanian, atau 10% ya, dalam pertanian seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya wakaf, sedekah, dan infak itu tidak ditentukan nominalnya. Jadi sangat dibedakan. Kalau zakat itu sifatnya wajib. Nah, ini bagian daripada kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya kita tuh mendistribusikan. Dengan berzakat kita tuh memiliki rasa keharmonisasian, yaitu adanya rasa kasih sayang kepada sesama manusia. Jadi kita itu menjadi istilahnya memberikan rasa tanggung jawab bahwa apa yang Allah kasih kepada kita itu bukan semata-mata bahwa harta kita itu milik diri kita sendiri, tapi adalah titipan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu prinsip tauhid, bahwa apa yang kita miliki itu sesungguhnya bukan milik kita, tapi absolut milik Allah Subhanahu wa taala. Maka itu adalah sebuah amanah yang harus kita distribusikan kepada orang lain melalui zakat, infak, sedekah, atau wakaf. Seperti itu Mbak Suci. Oke. Ada pertanyaan satu lagi nih Pak. Bagaimana sih Pak solusi Islam dalam mengatasi dampak negatif dari sistem ekonomi berbasis riba? Ya,
Tentu kita sudah tahu ya berkaitan tentang riba ya. Jadi riba ini juga bagian daripada kita mentaati larangan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Jadi riba ini memang sistem yang sangat merugikan bagi kita ya. Karena riba ini juga bagian dari larangan yang Allah perintahkan kepada manusia. Karena riba ini sangat istilahnya mencekik seperti itu. Apa misalnya sekarang ini banyak ya kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat misalnya ya seperti mohon maaf ya yang marak di media sosial seperti misalnya pinjol yang sangat luar biasa ya bunganya seperti itu. Jadi sahabat kuliah yang berbahagia, ini perlu kita juga wanti-wanti ya tentang riba ini ya. Terutama riba misalnya seperti pinjam-meminjam. Memang sebenarnya oleh Rasulullah SAW kita itu ya kalau kita minjam uang tuh istilahnya ada tanda terima kasih Wiyom Lembang. Tapi minimal di depan itu tidak ada persyaratan. Misalnya nih si A minjam ke B, minjem dong. Habis itu mereka pisah dalam satu majelis. Nah setelah ketemu, misalnya minjem 500 nih saya kasih 500 yang pinjaman kemarin ya. Kemudian ini tanda makasihnya. Tapi tentunya tidak ada di awalnya akad. Nah, bagaimana solusi Islam untuk mengatasi sistem riba ini? Yaitu sekarang kita sudah tidak ada lagi kesusahan. Seperti munculnya berbagai macam lembaga ekonomi syariah atau LKS. Misalnya mau nabung sekarang sudah ada bank syariah, atau yang mikro sekarang sudah kita ada namanya Baitul Mal wa Tanwil. Kita mau penggadaian ada namanya penggadaian syariah. Ada asuransi sekarang ada asuransi syariah. Ada pasar modal sekarang ada pasar modal syariah. Jadi sekarang Islam sudah memberikan solusi-solusi atau alternatif untuk umat Islam agar hidup secara tentram melalui konsep-konsep yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu solusi dari riba ini adalah munculnya lembaga keuangan syariah. Baik pemirsa, jadi dapat saya simpulkan dalam pemateri hari ini, tauhid sebagai landasan ekonomi Islam yang menekankan keesaan Allah Subhanahu wa taala dari segala aspek ekonomi, keadilan, kesejahteraan dan keberkahan. Prinsip ini menolak riba, gharar dan praktik zalim. Jadi, menegaskan bahwa harta sebagai amanah yang harus didistribusikan secara adil secara zakat dan sedekah. Baik, Masya Allah banget hari ini kita mendengarkan materi dari Bapak Abu Bakar. Semoga dari materi ini kita dapat petik ilmunya, dapat kita manfaatkan ilmunya, dan dapat kita jalani ilmunya dalam sehari-hari. Mungkin itu saja ya Pak. Ya, terima kasih Mbak Suci. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Kepada Allah memohon ampun. Saya tutup dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.